Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun seluruh berada, bertemu lagi dengan saya, Susiana Dewi, di podcast episode 6, podcast Fisik, Bincang Asik. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai beasiswa lagi. Kemarin kan kita di episode 5 sudah membahas mengenai beasiswa LPDP. Nah, episode 6 ini kita akan membahas mengenai beasiswa Tafidz. Narasumber kita ini, ya, beliau adalah salah satu penerima beasiswa Tafidz atau masuk melalui jalur beasiswa Tafidz. Langsung saja kita kenalan dengan beliau. Silakan Mas, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Sahil Rosihul Umam Nawawi. Alamat berada di Jalan Mangunjaya, nomor 1A, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Saya alumni dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Bekasi. Itu. Berarti sekarang semester berapa? Sekarang semester 3. Semester 3. Oke. Terus aku mau nanya nih, gimana sih awalnya Mas bisa tahu mengenai beasiswa Tafidz itu gimana? Saya tahu beasiswa Tafidz itu melalui informasi yang ada di web Wingkusdur. Di web Wingkusdur itu sendiri ada pilihan beasiswa. Nah, itu saya cari tahu, di situ ternyata ada beasiswa 30 juz. Nah, di situ saya memilih beasiswa Tafidz dan mengikuti kriterianya. Oke. Tadi kan alamatnya dari Blora. Ya. Terus juga lulusan dari Bekasi. Ya. Kenapa kuliahnya di UI ini kan jauh banget nih gitu? Kenapa nggak kayak yang lebih deket kan banyak tuh? Kenapa tuh? Jadi gini ceritanya. Saya tuh dari SMP sudah diajarkan untuk mandiri dengan mondok yang sejauh mungkin, sehingga dari hasil dari mondok tersebut saya tidak mudah kangen sama orang tua kalau jauh. Ya, saya ngambil di Bekasi, dan kebetulan di Bekasi itu termasuk kerjasama antara pemerintah Blora dengan sekolah saya yang ada di Bekasi. Nah, setelah di Bekasi sudah tuntas lulus, lalu dilalah atau kebenaran itu pemerintahan Blora memindah program perbubnya, Pak Bupati membuat program mengenai pendidikan, itu dipindah di kampus UIN Gusdur ini. Nah, dan kebetulan saya pun ngambil lagi beasiswa dari pemerintah Blora juga ke sini, UIN Pekalongan. Gitu ceritanya. Oke, berarti memang sudah jalannya ya. Iya. Udah ada dari dulu nih, udah dari Blora terus ke Bekasi, dan ternyata ada kerjasama juga di UIN ya. Iya. Oke. Kalau beasiswa Tafidz sendiri nih, itu apa sih? Beasiswa Tafidz itu adalah pembiayaan biaya pendidikan dari pemerintahan pusat untuk mahasiswa, terkhusus mahasiswa yang ingin kuliah di universitas tersebut dengan persyaratan seperti namanya Tafidz. Berarti harus melalui jalur menghafalkan Al-Quran. Gitu. Oke. Kalau misal sasarannya nih harus kayak lulusan pondok, MA atau SMA atau bebas untuk umum, dari lulusan manapun bisa daftar atau gimana? Iya. Untuk sejauh ini yang saya tahu itu tidak harus lulusan pondok. Yang penting persyaratannya hafal Al-Quran. Mau 5 juz, 10 juz, yang penting niat untuk mengajukan beasiswa Tafidz, insya Allah akan diproses, akan diterima di sini. Oke. Kalau untuk persyaratannya sendiri selain menghafal Al-Quran ada lagi nggak Mas? Mungkin kayak berkas-berkasnya apa aja? Untuk persyaratannya ya berkas tentu ada, seperti identitas diri dan syahadah itu sertifikat
sertifikat bahwa Anda itu hafal Al-Quran sekian juz gitu. Oke. Terus untuk alur pendaftarannya nih atau tahapan-tahapan dalam pendaftaran jalur tahfidz itu gimana? Yang Mas alami? Tahapan-tahapan jalur tahfidz. Jadi ketika saya buka website, ketika saya sudah di UIN Gus Dur, ada informasi beasiswa mengenai beasiswa tahfidz. Nah, di situ kita akan mencari tahu sendiri mengenai beasiswa tahfidz itu kayak gimana. Beasiswa tahfidz sendiri itu terdiri dari dua jenis, yang satu 30 juz, yang satu non 30 juz. Jadi pertama kalian harus mendaftarkan diri dan mengikuti tanggal uji hafalannya lah, kasarnya seperti itu, uji hafalannya. Nah, harus mengikuti sendiri, gali-gali informasi sendiri. Terus setelah mendaftarkan, kalian sudah sampai di tanggal yang hari H itu. Nah, itu di situ kalian akan diuji dengan penguji hafidh-hafidhah juga. Allah. Nah, terus setelah sudah diuji, nanti kita akan menunggu hasil beberapa saat, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Akan menunggu hasil beberapa saat. Yang dipilih itu yang beasiswa 30 juz kurang lebih 10. Kalau yang non 30 juz itu intinya lebih dari 10 orang. Saya lupa kalau yang non 30 juz. Berarti Mas Heri termasuk yang mana nih? Non 30 juz atau 30 juz? Ya, saya alhamdulillah yang 30 juz. Masya Allah. Oke. Kalau untuk sistem penilaiannya sendiri nih, misal waktu dites hafalannya itu gimana? Nah, untuk sistem penilaiannya, yang pertama pasti nggak jauh beda dengan sistem penilaian lomba tilawah ataupun lomba MHG. Kalau Anda pernah ikut lomba MHG pasti tahu. Di situ ada makharijul huruf, ada kelancaran, terus ada tajwid, dan yaitu pokoknya itu. Dan lainnya pokoknya. Yang saya ingat itu. Berarti kalau semisal kayak banyak kesalahannya atau banyak nggak hafalnya itu juga mempengaruhi nantinya lolos atau tidak gitu ya? Mempengaruhi banget. Nah, kan tadi juga udah ada hafalan 30 juz, terus juga ada yang non 30 juz. Nah, itu untuk benefit dari beasiswa tahfidz itu sendiri apa, Mas? Benefit dari beasiswa tahfidz. Yang pertama, tentu beasiswa itu bersifatnya meringankan. Dimana beasiswa itu dapat membantu, ini pokoknya beasiswa dapat membantu beban orang tua, udah pasti itu. Dan yang kedua, ketika kita mendapatkan beasiswa tahfidz, kita nggak usah mengukur seberapa besar nominal yang kita dapat, tapi seberapa kan hafidz karena menghafal Quran ya, harusnya kita mengukur seberapa barokah uang itu kita gunakan gitu. Terus yang ketiga, benefit dari beasiswa itu kalian gak usah mikir, maksudnya kebutuhan sudah di cover oleh beasiswa, terus UKT juga udah di cover sama beasiswa. Jadi intinya nomor 3 itu sama kalian persatu tadi, untuk meringankan beban orang tua. Oke. Pokoknya benefitnya tuh sudah menjamin kita dalam masa perkuliahan gitu ya. Terlebih lagi juga bisa meringankan beban orang tua. Nah, kata Mas Hail tadi, kita tidak usah mengukur seberapa besar nominalnya dalam kita mendapatkan beasiswa itu, tetapi seberapa barokah kita dalam menggunakan uang tersebut. Nah, terus mungkin ini yang kesekian kalinya nih saya nanya. Apa ya tips buat teman-teman nanti pas mau daftar beasiswa atau buat ya bisa dapat hafalan yang banyak gitu? Tipsnya, pertama, ketika
kamu kalau sudah mendaftar beasiswa Tafid, berarti kamu sudah siap untuk bersaing dalam kompetisi ujian Tafid itu. Jadi kamu harus sudah mempersiapkan hafalannya, sudah matang, tidak ada yang lupa, ya lupa wajar nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik. Itu. Kalau apa ya, setelah mendapatkan beasiswa Tafidz nih, biasanya ada kayak harus hafalan apa atau harus setoran atau gimana gitu? Oh iya, setelah mendapatkan Tafid nih ya, kalian pasti akan berpikiran satu, bahagia banget. Dan kadang itu akan membuat terlena, mau dibawa kemana, uang ini selain UKT ya kan. Nah di situ kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin dengan sesuai apa yang kita butuhkan. Seperti misalnya contohnya kalian ketika menghafalkan Al-Quran, kan beasiswa Tafid ya, kalian menghafalkan Al-Quran, kalian butuh namanya simak Al-Quran, simaan. Nah di dalam beasiswa Tafid ini kita akan setiap semesternya akan melakukan evaluasi. Jika tidak ada evaluasi, kita dari pihak JHQ, Jamiyah Hifdzil Quran, itu akan mengadakan 2 minggu sekali untuk khataman Al-Quran. Nah di situ fungsinya untuk tetap menjaga hafalan Al-Quran kita supaya tetap eksis, tidak lupa, dan untuk menciptakan lingkungan yang Qurani itu. Oke. Jadi tadi sarannya, tadi yang dibilang Mas Hail, jangan sampai terlena dengan apa yang sudah kita dapatkan ya teman-teman semua. Nah untuk saran nih, terakhir saran buat teman-teman atau sedulur-sedulur yang lagi nonton, buat nanti ada persiapan daftar. Saran, oke. Saran untuk yang ingin mengikuti beasiswa Tafid, dari saya, kalian jangan bimbang, jangan takut ketika ingin mendaftar beasiswa apapun, beasiswa itu maupun Tafid apa yang lain lah. Kalian yang pertama harus punya mental, jangan takut. Kalian yakin bahwa untuk mendaftar beasiswa ini diniati lillahi ta'ala dan ingin membantu beban orang tua dan tidak ingin merepotkan orang tua dan ingin meringankan kuliah kalian, sehingga Gusti Allah nanti akan memberikan jalan yang termudah. Ketika kalian misalnya kok tidak keterima dalam beasiswa tersebut, maka kalian jangan bersedih, masih ada kesempatan selanjutnya untuk mencoba lagi. Oke. Jadi yang intinya itu kita juga nanti kan calon, berarti yang dapat itu kan calon mahasiswa ya, mahasiswa baru. Nah itu buat teman-teman itu jangan patah semangat ketika nanti tidak mendapatkan beasiswa itu, karena masih banyak mahasiswa beasiswa di UIN itu masih banyak. Terus juga kalian bisa punya kesempatan yang sama. Terus jangan berpatok hanya untuk kita diberikan oleh info saja oleh orang lain, tapi juga kita harus pintar-pintar cari informasi. Apapun itu, entah beasiswa apapun, entah mengenai kuliah, beasiswa dan lain sebagainya. Seperti itu saja. Terima kasih buat Mas Anjil sudah mau diundang ke podcast kami. Harapannya nanti jangan kapok-kapok. Kalau misal di episode selanjutnya kami undang lagi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertanya-tanya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.